Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Perang Dunia Kedua, di mana pada hari ini kita akan membahas materi mengenai keterlibatan negara-negara pada Perang Dunia Pertama. Kita tahu banyak negara-negara yang terlibat ya. Negara-negara ini dibagi ke dalam dua grup, yaitu poros sekutu dan sentral, di mana sekutu ini negara-negaranya seperti Inggris, Perancis, Belgia, Rusia, Italia ya, dan negara-negara jajahan Inggris. Sementara poros sentral ini terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Turki Utsmani, dan Bulgaria ya. Jadi sekarang kita akan membahas kenapa sih negara-negara tersebut terlibat ya, apa latar belakang negara-negara tersebut terlibat gitu. Namun ada 11 negara, tidak semua negara yang akan kita bahas, tapi ada 11 negara yang punya keterlibatan penting di dalam Perang Dunia Pertama ini ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah keterlibatan Austria-Hungaria ke dalam Perang Dunia Pertama. Kita tahu disinilah mulai terjadi api pemantik dari Perang Dunia Pertama ketika terbunuh Franz Ferdinand ya. Terbunuhnya Franz Ferdinand bersama istrinya ya di Sarajevo di Bosnia. Kita ingat-ingat kembali kenapa sih Franz Ferdinand terbunuh. Franz Ferdinand terbunuh ini diakibatkan oleh seorang anak muda ya, kira-kira umurnya 19 tahun, bernama Gavrilo Princip, di mana Gavrilo Princip ini merupakan the Black Hand ya, seorang simpatisan yang ingin membebaskan Bosnia dari cengkraman Austria-Hungaria, ingin seperti Serbia merdeka ya. Gitu. Nah, terbunuhnya Franz Ferdinand ini menyebabkan Austria-Hungaria murka, di mana Austria-Hungaria menuduh Serbia sebagai dalang dibalik terbunuhnya putra mahkota mereka, yaitu Franz Ferdinand. Kenapa sih Serbia? Kita tahu Serbia punya cita-cita Pan-Slavisme. Pan-Slavisme ini cita-cita ingin menyatukan seluruh negara ya berbangsa Slavia ya, bangsa Slavia namanya. Jadi Bosnia itu termasuk bangsa Slavia. Jadi Serbia ini ingin membebaskan Bosnia dari Austria-Hungaria yang notabene-nya bukan dari bangsa Slavia. Seperti itu ya. Lalu Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia karena Serbia sendiri tidak mau mengakui bahwasannya mereka lah dalang dibalik pembunuhan Franz Ferdinand. Ya, pada akhirnya Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Nah, di sini Serbia terlibat perang dunia karena dituduh sebagai dalang pembunuhan dari Franz Ferdinand. Nah, gitu ya. Jadi bermula dari dua negara ini yang berseteru. Namun nanti kita akan masuk yang ketiga, ada Rusia ya. Rusia kok terlibat sih? Nah, kita ingat di Eropa itu banyak sekali negara-negara yang beraliansi. Lagi tren ya. Ketika itu tren aliansi, politik aliansi, di mana Serbia ini menjalin aliansi dengan Rusia karena Rusia juga adalah negara yang pro Pan-Slavisme, jadi mendukung cita-cita Serbia untuk menyatukan bangsa Slavia. Seperti itu, sehingga ketika baladnya terancam ya, temannya terancam, aliansinya terancam oleh Austria-Hungaria. Austria-Hungaria ini merupakan kerajaan besar ya, sementara Serbia ini adalah negara yang belum lama merdeka. Nah, ketika Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Rusia, di sini tentu saja, kepada Serbia, di sini tentu saja Rusia ikut terlibat ke dalam perang tersebut, sehingga keterlibatan Rusia karena
karena menjalin aliansi dengan Serbia. Ya, gitu. Jadi Nicholas Tsar II ya, ini langsung mendeklarasikan perang juga terhadap Austria Hungaria. Nah, gitu. Tandai aja dulu ya. Ini Austria Hungaria ini adalah Poros Sentral. Nah, Serbia ini adalah sekutu nanti masuknya. Lalu Rusia juga sekutu. Nah, lalu ada Jerman. Di sini sebenarnya nanti negara yang paling vokal di blok sentral ini adalah Jerman. Karena Jerman ini yang memiliki kekuatan terbesar gitu. Negara adidayanya Jerman. Nah, Jerman, kenapa Jerman terlibat? Sama halnya seperti Rusia, Jerman juga menjalin hubungan dengan apa? Dengan Austria Hungaria, karena memang dari sejarahnya Jerman dan Austria Hungaria ini masih bersaudara ya, masih satu keturunan, sehingga ketika politik aliansi sedang ngetren-ngetrennya, Jerman juga menjalin aliansi dengan Austria Hungaria, sehingga ketika Austria Hungaria mendapat hambatan Rusia ya, Serbia dibantu Rusia, Jerman ini segera membantu Austria Hungaria gitu ya. Jadi keterlibatan Jerman karena Rusia membantu Serbia, sehingga karena Jerman merupakan aliansi dari Austria Hungaria, Jerman juga pada akhirnya membantu Austria Hungaria. Seperti itu ya. Itu keterlibatan Jerman. Jadi bermula dari 4 negara ini dulu. Nah, nanti ada Prancis. Sama halnya seperti Jerman juga. Prancis ini merupakan aliansi dari Rusia ya. Prancis beraliansi dengan Rusia. Sehingga ketika Rusia mendapat musuh Jerman ya, Jerman juga ini mendeklarasikan perang ya dengan Rusia dan Serbia. Ketika Prancis tahu bahwasannya Jerman mendeklarasikan perang terhadap mereka, Prancis yang beraliansi dengan Rusia pada akhirnya nanti mendeklarasikan perang dengan Jerman. Nah, berarti sudah ada 5 negara ya. Yang pertama ada Austria Hungaria. Ya, ini terbunuh, diperjelas. Ada Austria Hungaria, ada Serbia, Rusia, Jerman, dan Prancis gitu. Nah, berarti ini didasari oleh politik aliansi ya. 5 negara ini terlibat khususnya 3 ya, Rusia, Jerman, dan Prancis. 3 negara ini terlibat perang dunia didasari oleh politik aliansi. Sebenarnya masih ada konflik-konflik lain, namun ini dipakai sebagai sebagai dasar untuk memulai deklarasi perang seperti itu. Lalu nomor 6 ada Belgia. Nah, ini Copa Belgia tiba-tiba masuk sih. Jadi gini, kita tahu bahwasannya letak dari Belgia ini ada di tengah-tengah ya. Letak Belgia ini ada di bawah Belanda. Ya, di kirinya ada Prancis, di bawah Belanda, terus di kanannya ini adalah Jerman, di kirinya adalah Prancis gitu. Jadi Belgia ini dikepung negara-negara besar, sehingga nanti ketika Prancis mendeklarasikan perang dengan Jerman, Jerman dan Prancis ini berperang, Belgia ini terdampak invasi Jerman. Invasi Jerman ya. Jadi Jerman menyerang Prancis melalui Belgia ya, melewati Belgia, karena nanti Prancis ini niatnya ingin Jerman ini niatnya ingin mengepung Prancis ya. Sekali lagi, Belgia ini terlibat karena terdampak invasi dari Jerman. Kita tahu pastinya Belgia tidak tinggal diam, tidak mau
menjadi salah satu negara yang dirugikan oleh Perang Dunia Pertama karena Belgia ini sebelumnya mengambil sikap netral seperti itu. Dan pada akhirnya karena invasi Jerman ke Perancis, Belgia juga terlibat. Jerman masuk ke dalam wilayah Belgia sehingga Belgia tidak mau seperti itu. Ya, tapi Jerman kekeh, bahkan banyak sekali kerusakan di Belgia. Pada akhirnya Belgia mempertahankan diri dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman gitu ya. Nah, selanjutnya ada Inggris. Kenapa Inggris terlibat? Apakah beraliansi dengan Prancis? Ya, jadi keterlibatan utama sebenarnya keterlibatan utama Inggris ini dikarenakan diserangnya Belgia ya. Diserangnya Belgia. Kenapa sih Pak Belgia diserang kok Inggris marah? Jadi gini, ini sejarahnya. Pada tahun 1830 terjadi konferensi London ya, konferensi London. Konferensi London ini diakibatkan oleh ingin merdekanya Belanda bagian selatan terhadap kerajaan Belanda. Jadi dulu ini Belgia ini adalah bagian dari kerajaan Belanda, namun nanti memisahkan diri ya, terjadi kericuhan, kerusuhan karena Prancis juga membantu kemerdekaan Belgia. Kenapa membantu? Jadi Prancis ini melihat di Belgia ini banyak orang-orang yang berbahasa Prancis, menganggap sebangsa gitu, sehingga dibantulah oleh Prancis. Nah, negara-negara lain yang karena Belgia ini dikelilingi oleh negara-negara besar, negara-negara yang lain juga, negara-negara besar yang lain juga pada akhirnya ikut terlibat ya ke dalam kemerdekaan Belgia ini. Pada tahun 1830 Belgia mendeklarasikan kemerdekaannya karena sebelumnya diadakan konferensi London di mana Inggris, Prancis, Jerman, Belanda ini mengadakan perjanjian yang isinya Belgia akan aman, dijamin aman, tidak akan dijadikan negara jajahan ataupun diperangan lah gitu. Jadi negara aman, negara netral Belgia ini. Ya karena apa? Karena kita tahu negara-negara besar yang lainnya suka berkonflik. Makanya Belgia ini dianggap sebagai tempat netral ya. Jadi penengahna eta Belgia teh. Tapi Jerman kalah nyerang Belgia, tujuannya mah ke Perancis tapi ngelewatan Belgia, sehingga melihat hal itu ya tentu saja banyak sekali kerusakan ya. Jerman ini dianggap menjilat ludahnya sendiri ketika dulu di konferensi London berjanji akan menjadikan Belgia sebagai tempat netral. Pada akhirnya Inggris ini tidak suka dan mendeklarasikan perang kepada Jerman. Jadi Inggris terlibat karena diserangnya Belgia ya. Kenapa Inggris marah? Karena pada 1830 ketika Belgia merdeka, diadakanlah konferensi London yang isinya menjadikan Belgia ini negara netral ya, sebagai negara penengah atau tempat netral jika ada konflik antara negara-negara besar di sekitarnya. Ya, ada Inggris, Prancis, Belanda, Jerman seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Turki. Kenapa Turki terlibat? Jadi dulu kita tahu bahwasanya Turki Utsmani ini dari abad ke-12, ini merupakan salah satu kerajaan terbesar di dunia ya. Bahkan wilayahnya ini cukup luas sampai ke Afrika dan Eropa. Balkan ini dikuasai oleh Turki. Jadi kenapa Turki terlibat? Nah, seiring waktu Turki ini mengalami kemunduran ya, Kesultanan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Ya, Turki Utsmani mengalami kemunduran sehingga banyak sekali negara-negara yang dijajahnya, negara-negara wilayah-wilayah di luar Turkinya itu melepaskan diri, wilayah jajahannya melepaskan diri, memerdekakan diri. Kebanyakan di Balkan dan di Afrika ya. Selain itu di dalam negara Turki ini
terjadi konflik perebutan tahta, ya, konflik-konflik internal lainnya gitu. Jadi Turki Utsmani dulu disebut sebagai orang sakit dari Eropa. Ya, orang sakit di Eropa. Mengalami apa ya, kemunduran lah, sedang lemah-lemahnya Turki Utsmani ini. Ya, sedang lemah-lemahnya. Karena apa? Karena wilayah-wilayah jajahannya melepaskan diri, banyak sekali konflik dan lain-lain seperti itu. Nah, orang sakit di Eropa ini tentunya membutuhkan kawan, ya, membutuhkan kawan. Sebenarnya Turki Utsmani ini sudah apa ya, mencoba menjalin persahabatan dengan negara-negara sekutu, meminta bantuan, ya, bantuan karena Turki Utsmani sedang mengalami krisis pada awal abad 19, dari abad 19 lah, akhir abad 19 maaf, sedang mengalami krisis, namun sekutu tidak ada yang respect lah, tidak ada yang gercep membantu. Siapa yang gercep membantunya? Yang gercep membantunya ini adalah Jerman, ya. Karena jadi Turki Utsmani terlibat karena kedekatannya dengan Jerman. Kedekatan dengan Jerman gitu. Selain itu, Turki Utsmani juga nanti terlibat, punya tujuan ingin menguasai kembali jajahan yang lepas. Ya, negara-negara jajahan yang lepasnya ingin dikuasai kembali gitu. Karena juga Turki Utsmani ini terganggu oleh politik air hangat Rusia. Ya, politik air hangat Rusia. Di video sebelumnya sudah dijelaskan politik air hangat itu apa, ya. Gitu. Jadi Turki Utsmani karena kedekatannya dengan Jerman, Jerman ini membantu sekali segalanya ke Turki. Dari mulai militer, politik dan lain-lain dibantu oleh Jerman. Lalu selain itu ingin menguasai kembali jajahan yang lepas dengan bantuan Jerman gitu. Itu keterlibatan Turki Utsmani. Yang ke-9 adalah Bulgaria. Kenapa Bulgaria terlibat? Sebelum kita bahas keterlibatannya, pada tahun 1912 sampai 1913, ya, sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, di Balkan, ini ada di Balkan ya, Bulgaria ini di Balkan, terjadi Perang Balkan. Ada dua kali Perang Balkan. Pertama ini antara negara-negara Balkan yaitu Rumania, Serbia, Bulgaria dan Yunani melawan Kekaisaran Turki Utsmani, ya. Mereka ini ingin melepaskan diri dari wilayah Turki Utsmani, ingin melepaskan diri dari jajahan Turki Utsmani. Mereka tergabung dalam Liga Balkan namanya. Nah, Liga Balkan ini nanti berhasil menang dari Turki Utsmani. Tapi nanti pada Perang Balkan kedua, ya, Perang Balkan kedua ini terjadi antara negara-negara Balkan berebut wilayah kekuasaan. Jadi ingin pegede-gede wilayah kekuasaannya. Nah, Bulgaria ini sangat berhasrat sekali untuk memperluas wilayahnya. Sehingga pada Perang Balkan kedua, Bulgaria ini dianggap sebagai pemicu terjadinya Perang Balkan. Sehingga Bulgaria ini diisolasi atau dimusuhi negara-negara Balkan. Ya, pada akhirnya pengaruh Bulgaria di Balkan ini sangat kecil sekali. Nah, untuk untuk mengembalikan kejayaan Bulgaria, ya, Jerman berjanji akan membantu Bulgaria gitu. Selain itu menjanjikan juga wilayah sehingga Bulgaria ini ikut membantu Jerman pada Perang Dunia ke-1 gitu. Jadi diakibatkan Perang Balkan, ya, ada dua. Perang Balkan 1, 2. Kalau Perang Balkan 1 itu terjadi antara negara-negara Balkan melawan Turki Utsmani. Kalau Perang Balkan 2 itu terjadi antara negara-negara di Balkan berebut wilayah. Bulgaria kalah,
ya Bulgaria lemah, jadi lemah gitu sehingga meminta bantuan terhadap Jerman. Seperti itu Bulgaria. Lalu yang selanjutnya adalah Italia. Nah, harus kalian ketahui sebelumnya Italia ini merupakan negara yang tergabung ke dalam Triple Alliance ya, bersama Austria Hungaria dan Jerman. Namun nanti Italia ini keluar dari Triple Alliance. Kenapa? Karena Italia ini menganggap bahwasannya Triple Alliance atau negara-negara sentral ini PLN itu. Selain itu, Italia juga dijanjikan wilayah oleh sekutu. Ya, dihasut oleh sekutu Italia ini, yang seharusnya sebenarnya Italia ini membantu Jerman, tapi nanti tidak membantu. Kenapa? Karena ada negosiasi rahasia dengan sekutu, dengan Prancis pada khususnya. Dijanjikan wilayah mana? Wilayah Austria Hungaria, sebagian dari wilayah Austria Hungaria dijanjikannya seperti itu. Sehingga yang paling menguntungkan yang mana? Ya tentu saja yang sekutu. Makanya Italia bergabung ke dalam blok sekutu dikarenakan dijanjikan wilayah gitu. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan Amerika. Dulu ketika Perang Dunia Pertama terjadi, Amerika ini sebenarnya netral, mengambil sikap netral ya. Karena Jerman nanti melakukan invasi dan blokade kepada Inggris ya. Inggris dan Jerman itu terpisah laut ya, sehingga Jerman ini mengadakan perang kapal selam total. Nah, kapal selam total. Pokoknya kapal-kapal yang mendekati Inggris itu akan ditembak oleh kapal selam Jerman. Akan ditembak, baik itu kapal pedagang, kapal perang atau kapal apapun pasti akan ditembak. Nah, kebetulan ya banyak orang-orang Amerika yang ada di sekitaran Eropa Utara ya, di Inggris ya itu ada. Sehingga ketika nanti ada kapal yang bernama RMS Lusitania. Ini adalah kapal penumpang kapal selam total tanpa batas ini ya, tanpa batas. Perang kapal selam tanpa batas. Nah, RMS Lusitania ini ditembak ya, sehingga tenggelam. Banyak sekali yang tewas ya, ada berapa ya, ribuan orang yang tewas dari kapal penumpang Lusitania ini. Banyak sekali orang-orang Amerika, sehingga Amerika murka. Padahal kapal penumpang, tapi dituduh ku Jerman, Amerika ini ingin memberikan bantuan kepada Inggris, dituduh nak itu padahal kapal penumpang. Lalu yang ketiga adalah telegram Zimmerman. Nah, telegram Zimmerman. Jadi telegram Zimmerman ini apa? Nanti Menteri Luar Negeri Jerman yang bernama Zimmerman ini memberikan pesan rahasia kepada Meksiko untuk menyerang Amerika. Untuk menyerang Amerika karena Meksiko juga ingin sebagian wilayah Amerika ya. Nah, telegram Zimmerman ini bocor ya. Bocor atau telegram Zimmerman ini diketahui publik, sehingga rakyat Amerika menuntut agar Presiden Woodrow Wilson ya, Presiden Amerika ketika itu menuntut agar melakukan intervensi terhadap Jerman. Pada akhirnya karena ketiga alasan ini
Jerman, maaf, karena ketiga alasan itu, pada akhirnya Amerika nanti mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Jadi seperti itu keterlibatan dari 11 negara peserta Perang Dunia Pertama. Ya, kita ulangi, Australia terlibat karena Franz Ferdinand terbunuh, Serbia yang dituduh sebagai dalang dibalik terbunuhnya Franz Ferdinand tidak mengaku, lalu Austria-Hungaria mendeklarasikan perang karena Serbia balad Rusia dibantu oleh Rusia, Jerman balad Austria, Austria dibantu oleh Jerman, dan seterusnya seperti itulah ya. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di grup ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.